Bab 229. Raja mau bertemu denganmu. Semua orang tidak percaya kalau 4 gadis yang belum genap berumur 20 tahun ini mampu melawan 3 pria asing berbadan besar ini dengan mudah. Setelah beberapa saat, suara pujian baru terdengar, astaga. Hebat sekali, 4 wanita ini lebih hebat dari pria asing ini. Tidak bisa dipercaya, sebenarnya ada apa ini? Sangat tidak masuk akal. Tapi angin bunga salju rembulan sama sekali tidak peduli dengan pujian dari orang lain terhadap mereka. Mereka berempat berjalan ke arah 3 pria asing. 3 pria asing sudah ketakutan. Mereka merasa 4 wanita ini bukan orang biasa, tapi dewa. 3 pria asing langsung mengangkat kedua tangannya. Dengan takut mereka berkata, "Stop. Surrender. Berhenti." Menyerah, semua orang menghampiri 3 pria asing. Mereka semua memakinya dan memukulnya. Habisi mereka. Pukul mereka. Sialan. Angin bunga salju rembulan sudah berada di luar kerumunan orang. Setelah semua orang memukul dan menendang 3 pria asing, ada orang yang berteriak, "Baiklah. Semuanya awas. Jangan sampai 3 pria asing ini mati." Semua orang mulai menjauhi 3 pria asing. Sekarang 3 pria asing ini sudah tergeletak sambil menutup kepalanya. Ada banyak bercak sepatu di bajunya. Juga ada banyak luka di badannya. Pria asing yang tadi menyeret Fuyu. Kepalanya sampai berdarah. Angin bunga salju rembulan berdiri di depan 3 pria asing. "Kalian bertiga sudah tidak sopan terhadap Tuan Muda Qin. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Qin." Semua orang menatap Qin Lang. Mereka tadi sudah mendengar percakapan antara 4 wanita ini dengan Qin Lang. Maka mereka tahu, Tuan Muda Qin, yang dibilang oleh keempat wanita ini adalah Qin Lang. Apalagi tatapan mereka berempat terhadap Qin Lang juga penuh dengan rasa hormat. Para pria di sini jadi sedikit cemburu. 4 wanita ini sangat hebat dan sangat cantik. Tapi mereka berempat mendengar perintah dari pria muda ini. Sebenarnya pria ini siapa? Memiliki kemampuan seperti apa? Sampai bisa membuat 4 wanita ini bersedia mendengar perintahnya. 4 wanita ini memiliki hubungan apa dengan Qin Lang? Apakah kekasih? Tuan Muda Qin bisa-bisanya memiliki 4 wanita cantik sekaligus. Benar-benar membuat iri. 3 pria asing ini tergeletak di jalanan dengan badan gemetar. Mereka tidak mengerti keempat wanita ini bicara apa. Ada seseorang yang bisa berbahasa Inggris menerjemahkannya untuk mereka. 3 pria asing langsung merangkak di jalanan. Berlutut di depan Qin Lang. Berkata dengan bahasa Inggris, "Maaf Tuan Muda Qin. Kami sudah mengganggu Anda dan teman Anda. Tolong maafkan kami. Kami adalah sampah. Tolong maafkan kami. Tuan Muda Qin. Kami salah. Tolong maafkan kami." Qin Lang tadi sudah mendengar tentang 3 pria asing ini. Hati Qin Lang juga sangat marah. Berani-beraninya 3 pria asing ini menghina negara ini. Tapi 3 pria asing ini sudah dihabisi sampai berdarah-darah. Membuat Qin Lang tidak tahu harus memberi mereka pelajaran seperti apa. Qin Lang bertanya kepada Fuyu, "Fuyu, menurutmu mereka bertiga harus diapakan?" Hati Fuyu sekarang sudah tenang. Dia berkata, "Mereka sudah dipukul habis-habisan. Maka mereka tidak perlu disiksa lagi. Karena otak mereka yang bermasalah. Maka suruh mereka berlutut di jalanan. Sambil menyanyikan lagu kebangsaan kita. Agar sampah di otak mereka bisa dibersihkan." Setelah Fuyu bicara, semua orang berkata, "LD yang bagus. Suruh mereka bertiga belajar menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kalau nyanyinya tidak bagus, jangan biarkan mereka pulang ke negaranya." Benar. Agar mereka tidak bisa melupakan pengalaman ini seumur hidup. Setelah itu, ada orang yang memasang lagu kebangsaan dengan ponselnya. Menjewer telinga 3 pria asing agar mereka belajar menyanyikannya. Karena mereka bertiga takut dipukul lagi. Maka mereka tidak berani menentang sama sekali. Sambil memegang kepalanya mereka berlutut di jalanan dan bernyanyi, "Ayo bangkit. Orang-orang yang tidak bersedia menjadi budak." Tiba-tiba, ada orang yang berteriak dari belakang. Di sana ada orang yang mau berkelahi dengan orang asing lagi. Qin Lang dan Fuyu membalikkan badannya. Ada orang yang berkerumun di sisi alun-alun satunya.
Mereka berjalan ke sana. Di tengah-tengah kerumunan orang ini, ada seorang pria parubaya bermuka Tiongkok sedang menghadapi 5 pria asing. 5 pria asing ini memiliki tinggi badan 190 cm lebih. Qin Lang mendengar pembicaraan orang di sekitarnya. 5 orang ini adalah atlet basket dari negara Uganda. Barusan mereka berlima mengelilingi 4 petugas wanita dengan niat jahat. Tapi ada 2 pria Tiongkok yang mengetahuinya. Salah satunya mau memberi 5 orang ini pelajaran. Di tengah kerumunan orang, Qin Lang melihat ada seorang pria parubaya yang berdiri melihat kejadian di sini dengan santai. Pasti dia adalah pria Tiongkok satunya. 5 pria asing melihat pria parubaya ini dengan marah. Sambil memaki-maki negaranya, pria parubaya ini terlihat tidak takut dengan 5 pria asing. Dia tersenyum di depan mereka berlima. Pria asing sampah. Kalian mau cari mati ya? Hari ini aku akan membuat kalian berlutut di depanku. 5 pria asing ini tentu saja tahu pria parubaya ini sedang memaki mereka. Hati mereka berlima sangat kesal. Mereka berlima mengepung pria parubaya ini dan mau memukulnya. Semua orang di sekitar takut dan khawatir pria parubaya ini akan mati. Pria parubaya ini melompat setinggi 2 meter. Membuat pukulan 5 pria asing meleset. Pria parubaya membuka kedua kakinya. Kaki kiri dan kanannya masing-masing menendang satu pria asing sampai terjatuh. Qin Lang memujinya di dalam hati. Kemampuan pria ini hebat juga. Pria parubaya menghampiri satu pria asing lainnya. Menendang alat kelamin pria asing tersebut dengan lututnya. Pria asing itu merasa sangat kesakitan. Dia terjatuh di jalanan sambil memegang alat kelaminnya. Walaupun badan 5 pria asing ini sangat tinggi dan besar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di depan pria parubaya ini. Pria parubaya ini menggunakan jurus yang paling biasa untuk menyerang para pria asing ini. Hanya dalam waktu 3 menit, mereka berlima sudah terjatuh. Semua orang di sekitar bersorak-sorai dan bertepuk tangan tapi pria parubaya ini sama sekali tidak peduli. Dia meminta 5 pria asing ini berlutut di hadapannya. 4 petugas wanita yang diselamatkannya berterima kasih padanya. Pria parubaya hanya menganggukkan kepalanya. Seperti tidak peduli sama sekali. Pria parubaya menghampiri pria satunya. Dengan sinis dia berkata, "Senior, 5 pria asing ini sama sekali tidak berguna. Kukira mereka bisa bertahan lebih lama." Senior melipat tangannya. Dengan santai dia berkata, "Junior, 5 pria asing ini hanyalah pemain basket. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan petarung seperti kita? Kita kali ini ke Linan untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Yu. Tapi baru sampai di Linan kamu sudah berkelahi dengan orang lain. Emosimu ini harus diperbaiki." 2 pria ini, yang senior bernama Tiang Wang, junior bernama Sun Jing, memiliki sedikit nama di dunia bela diri di Tiongkok. Sun Jing berkata dengan sinis, "Kalau bukan karena keluarga Yu bilang mungkin mereka akan merekrut kita bekerja untuk keluarga Yu. Kita juga tidak tertarik menghadiri acara pernikahan ini. Senior, keluarga Yu adalah keluarga nomor 1 di Linan. Kalau mereka mau merekrut kita, mereka setidaknya harus memberikan gaji tahunan sebanyak 50 juta. Kalau tidak kita tidak perlu bekerja untuk mereka." Tian Guang berkata, 50 juta yuan mungkin terlalu banyak. Bagaimanapun juga kali ini orang aliran Kusuan juga akan menghadiri acara pernikahannya. Tidak tahu apakah keluarga Yu juga mau merekrut mereka atau tidak. Walaupun kemampuan kita tidak sebaik orang aliran Kusuan, tapi kita tetap jauh lebih kuat dari pengawal biasa. Kalau mereka berbuat macam-macam pada kita, kita langsung pergi dari acara pernikahannya. Tidak perlu peduli dia keluarga Yu atau bukan. Tian Guang menggelengkan kepalanya. "Kamu ini, kita jangan melihat 5 pria asing ini berlutut lagi." Dengar-dengar di Jalan Sao Sing ada satu bar yang terkenal. Ayo kita bermain-main di sana, sebelum mereka berdua pergi. Sun Jing memukul kepala 5 pria asing yang sedang berlutut. Mereka berlima langsung tergeletak di jalanan. Xiao Feng berkata, "Kemampuan mereka berdua hebat juga. Bisa dibilang seimbang dengan kita berempat. Aku benar-benar bertanding dengan mereka. Lihat siapa yang lebih hebat." Xiao Sue merangkul bahu Xiao Feng. "Tentu saja kita lebih hebat. Kamu lihat,
Mereka sudah berumur 30-40 tahun. Apalagi mereka adalah pria. Tapi mereka sekarang seimbang dengan kita. Kita baru berumur 18-19 tahun. Kesempatan kita untuk berkembang jauh lebih banyak dari mereka. Xiao Hua dan Xiao Yu menganggukkan kepalanya. Xiao Feng melihat Qin Lang. Sehebat apapun mereka, tetap tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin sudah bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Di matamu, aku adalah orang terhebat di dunia. Orang lain tidak ada yang bisa mengalahkanku. Mereka berempat menutup mulutnya sambil tertawa-tawa. Fu Yu sedikit cemburu melihat Qin Lang tertawa-tawa bersama 4 wanita lainnya. Dia berdiri di samping Qin Lang. Tanpa bicara apa-apa, Qin Lang berpikir di dalam hatinya. Keluarga Yu memang merupakan keluarga nomor 1 di Linan. Mereka juga mengundang orang-orang dari dunia bela diri ke pernikahan Tuan Muda Yu. Dua pria, barusan sudah memiliki kemampuan yang hebat. Orang aliran Kusuan yang mereka bilang tadi sepertinya lebih hebat dari mereka. Tapi tidak tahu apakah mereka sebanding dengan Nenek Biyu dan Guru Chu. Atau tidak, selain orang-orang ini, pasti ada banyak orang dari dunia bisnis yang akan datang. Pernikahan Yuming dan Longyan ini benar-benar satu acara yang sangat besar di Linan. Tidak lama kemudian, polisi datang membawa beberapa orang asing ini pergi. Malam ini Qin Lang mentraktir Fu Yu dan Angin Bunga Salju Rembulan makan sate. Setelah itu mereka baru pulang. Malam keesokan harinya, setelah Qin Lang selesai dipijat selama setengah jam oleh Angin Bunga Salju Rembulan, tiba-tiba dia menerima telepon dari Lin Zhu. Qin Lang langsung mengangkatnya dengan senang. Qin Lan 9. Pagi hari ini aku dan Raja sudah mengkremasi badan ratu. Raja akan pulang ke negaranya lusa. Sebelum pulang, dia mau bertemu denganmu. Besok di hotel Sega kebetulan Raja ada acara makan malam yang mengundang beberapa keluarga besar di Linan. Kamu juga datang saja. Hari ini Lin Zhu sudah menangis 1 harian setelah Cucun Sui dikremasi. Jadi suaranya sekarang terdengar sangat serak. Qin Lang merasa sangat kasihan. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ucap Lin Zhu. Tapi setelah bicara, dia kembali menangis. Ratu sangat baik denganku. Sekarang sudah tidak ada. Aku sangat merindukannya. Aku mau mengelus kepalanya. Mendengar dia memanggilku Lin Zhu. Qin Lang sangat khawatir dengan Lin Zhu. Dia berusaha menenangkannya. Lin Zhu, guru sudah pergi. Aku tahu hatimu sangat sedih. Tapi guru pasti tidak mau melihatmu seperti ini. Kamu tidak sendirian. Sebelum pergi guru bukannya memintaku untuk menjagamu. Kamu tenang saja. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Lin Zhu mengendalikan tangisannya. Kamu benar-benar akan melindungiku. Qin Lang berkata dengan serius. Ya, siapapun yang mau melukaimu, aku akan membuatnya membayar harganya. Bab 230. Kenapa dia bisa masuk ke acara seperti ini? Sore jam 6 keesokan harinya, Qin Lang meminta Xiao Feng dan yang lainnya tetap tinggal di rumah. Sementara dirinya naik taksi menuju Hotel Sega. Setelah turun dari taksi, Qin Lang melihat ada berbagai macam mobil mewah yang parkir di depan Hotel Sega. Orang-orang yang masuk ke dalam hotel juga mengenakan pakaian yang formal. Qin Lang masuk ke dalam hotel. Naik lift ke lantai 8. Setelah keluar dari lift, ada seorang pelayan yang menghalangi Qin Lang. Dia melihat Qin Lang dari atas sampai bawah. Tuan, apakah Anda memiliki surat undangan? Surat undangan? Apa itu? Qin Lang menggelengkan kepalanya. Pelayan ini seketika memandang rendah Qin Lang. Kalau Anda tidak memiliki surat undangan, silahkan Anda pergi dari sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Qin Lang tidak senang. Aku diundang ke sini. Tapi dia hanya meneleponku untuk datang. Dia tidak memberikanku surat undangan. Apakah ini tempat acara makan malam Raja Brunei? Pelayan tersenyum sinis. Benar, Raja Brunei menyewa 1 lantai ini. Malam ini hampir semua keluarga besar di Linan diundang ke sini. Semuanya mendapat surat undangan. Anak buah Raja Brunei memberi aturan. Orang yang tidak memiliki surat undangan dilarang masuk. Saya tidak tahu tujuan Anda masuk untuk apa.
Tapi silahkan Anda cepat-cepat pergi dari sini. Kalau tidak saya akan memanggil satpam untuk menangkap Anda. Pintu lift terbuka lagi. Ada seorang pria gemuk keluar. Dia menyerahkan surat undangannya. Pelayan langsung tersenyum dan membungkukkan badannya setelah melihat surat undangannya. Silahkan masuk Presiden Liu. Anda hari ini terlihat sangat bersemangat. Saya yakin Anda pasti bisa menjalin kerjasama dengan Raja Brunei. Pria itu tersenyum bangga. Kemudian dengan sinis dia melihat Qin Lang. Kalian kenapa membiarkan manusia tengik seperti ini masuk? Kalau orangnya Raja Brunei melihatnya bagaimana? Kalau kalian mempengaruhi kerjasama negara Brunei dengan kami, kalian bisa menanggungnya. Cepat usir orang ini keluar. Baik, baik, ucap pelayan dengan panik. Pria itu sudah masuk ke dalam. Pelayan membuka pintu lift, melihat Qin Lang dengan kesal. Kamu ini benar-benar. Sudah lihat kan? Kamu sudah membuat tamu kami marah. Cepat turun. Aku bahkan merasa kamu tidak mampu makan di hotel kami. Masih berani-beraninya masuk ke dalam. Cepat turun. Qin Lang melihat pelayan sekilas dengan kesal. Lalu dia berjalan ke koridor. Menelepon Lin Zhu dengan ponselnya. Pelayan semakin kesal melihat Qin Lang tidak mau cepat-cepat pergi malah menelepon seseorang. Dia berjalan ke samping Qin Lang. Mau menarik bajunya agar dia cepat-cepat pergi. Qin Lang mendorongnya dengan tangan kirinya. Pelayan mundur 2 langkah. Dadanya terasa sakit. Sambil menunjuk Qin Lang dia berkata, hebat ya kamu. Berani-beraninya memukulku. Aku akan panggil satpam sekarang juga. Telepon sudah tersambung. Qin Lang bertanya kepada Lin Zhu. Lin Zhu, kalian sekarang di mana? Aku tidak ada surat undangan. Pihak hotel tidak membiarkanku masuk. Lin Zhu berkata, Raja masih ada hotel tempat dia menginap. Kami sebentar lagi baru bisa ke sana. Begini saja. Aku akan menelepon hotel. Bicara dengan manajer mereka. Agar kamu boleh masuk. Baik, setelah bicara. Qin Lang mematikan teleponnya. Pelayan tersenyum sinis. Masih mau pura-pura. Kamu barusan menelepon siapa? Raja. Haha. Benar-benar lucu. Aku sudah menelepon Kapten Satpam. Mereka sebentar lagi akan datang. Kamu tunggu diusir keluar saja. Manajer Wu yang bertanggung jawab atas acara makan malam hari ini barusan menerima telepon dari pihak Raja Brunei. Dia diminta datang karena ada seseorang yang sangat penting yang dicegat di luar. Jadi dia disuruh segera datang melihatnya. Manajer Wu berjalan ke depan Qin Lang. Apakah Anda Tuan Qin Lang? Qin Lang menganggukkan kepalanya. Benar. Pelayan langsung berkata, Manajer, orang ini tidak memiliki surat undangan. Saya sudah menyuruhnya turun tapi dia tidak mau turun. Bahkan dia memukul saya. Saya sudah memanggil satpam. Mereka sebentar lagi datang untuk mengusir orang ini. Tatapan pelayan terhadap Qin Lang saat sedang bicara seperti sedang melihat kutu busuk. Muka manajer Wu berubah seketika. Dia adalah orang penting yang diundang oleh pihak Raja Brunei. Tapi pelayan bodoh ini bisa bicara dengan Qin Lang sekasar ini. Bahkan dia juga meminta satpam mengusir Qin Lang. Kalau pihak Raja Brunei mengetahui hotel mereka memperlakukan tamu penting seperti ini. Dan kalau saja pihak Raja melaporkan ini kepada seorang pejabat di Provinsi Zhejiang, maka hotel mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Plak, manajer Wu menamparkan muka pelayan dengan keras. Tuan Qin Lang adalah tamu penting Raja Brunei. Kamu siapa? Berani-beraninya memanggil satpam mengusir Tuan Qin Lang. Muka pelayan terasa sangat sakit. Mendengar Qin Lang adalah tamu penting Raja Brunei. Jantung dia jadi berdebar-debar. Segera minta maaf dengan Tuan Qin Lang. Teriak manajer Wu. Baik, baik. Pelayan langsung membungkukkan badannya di hadapan Qin Lang. Tuan Qin, maaf. Saya salah. Tolong maafkan saya. Beberapa satpam juga sudah naik. Sambil menunjuk pelayan manajer Wu berkata, kalian bawa dia turun. Suruh dia ambil gajinya dari bagian keuangan lalu pergi dari sini. Ganti dia dengan orang lain, walaupun kesalahan pelayan ini bisa dipahami. Tapi untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan, maka manajer Wu mau tidak mau harus melakukan ini. Jangan. Manajer, tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Pelayan hampir mau menangis. Hatinya sangat menyesal. Kalau sikap dirinya baik sedikit,
maka tidak akan ada masalah seperti ini. Qin Lang tersenyum melihat manajer Wu. Manajer Wu, saya lihat dia juga sudah menyesali perbuatannya. Jadi lupakan saja. Oh, baik. Kalau Tuan Qin bilang lupakan saja, maka lupakan saja. Ucap manajer Wu. Pelayan langsung senang. Dia membungkukkan badannya lagi di hadapan Qin Lang. Terima kasih Tuan Qin. Saya pasti akan merubah sikap saya. Terima kasih Tuan Qin. Qin Lang menganggukkan kepalanya kepada manajer Wu. Kemudian masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan terdapat belasan meja bundar. Di paling depan terdapat satu panggung. Sekarang sudah ada banyak orang di dalam. Mereka semua adalah orang-orang dari 20 keluarga terbesar di Linan. Semua teman-teman Yuming juga ada di sini. Qin Lang mencari tempat duduk. Dengan asal, dia melihat ada Cao Ning dan Sun Jian. Hanya saja mereka tidak memperhatikan kedatangan Qin Lang. Cao Ning dan Sun Jian sedang berdiri memegang gelas anggur. Mengobrol dengan beberapa orang yang seumuran dengan mereka. Cao Ning meminum seteguk anggur. Walaupun negara Brunei kecil, tapi negaranya sangat kaya. Kali ini Raja Brunei datang membawa proyek investasi senilai 5 miliar dolar AS. Dan juga meliputi banyak aspek. Kita belasan keluarga ini pasti memiliki kesempatan. Ternyata kali ini Raja Brunei datang ke Tiongkok menghadiri Asian Games. Juga membawa proyek investasi senilai 5 miliar dolar AS. Dia memilih untuk berinvestasi di Linan atau Jinling. Belasan hari ini tim Raja Brunei sedang bernegosiasi dengan pemerintah Linan dan 20 keluarga terbesar di Linan. Besok dia mau pergi meninggalkan Tiongkok. Hari ini dia harus memutuskan dia akan menginvestasikan 5 miliar dolar AS ini ke mana. Seorang anak orang kaya yang gemuk berkata, Raja Brunei mau menginvestasikan uang 5 miliar dolar AS ini di Linan atau Jinling. Dia masih belum memutuskan mau investasi di kota mana. Gawat kalau dia tidak memilih Linan. Sun Jian menepuk bahu pria gemuk itu. Kenapa kamu khawatir? Raja Brunei sudah mengundang kita malam ini ke sini. Bukannya berarti dia memilih Linan. Kalau dia tidak memilih Linan, buat apa dia mengadakan acara makan malam ini? Anak orang kaya lainnya juga berpikiran Raja Brunei pasti akan menginvestasikan uang 5 miliar dolar AS ini di Linan. Mereka semua berkata, benar. Kalau tidak Raja Brunei pasti akan mengadakan acara makan malam ini di Jinling. Kalau 5 miliar itu diinvestasikan di Linan, maka kita semua pasti akan mendapat bagiannya. Setidaknya bisa mendapatkan keuntungan 2-3 kali lipat. Benar. Ini juga berkat Asian Games. Kota lain tidak sebagus Linan. Cao Ning melihat sekelilingnya. Dengan bingung dia berkata, kenapa Tuan Muda Yu masih tidak terlihat? Kalau berhasil mendapat investasi 5 miliar dolar AS ini, maka keluarga Yu setidaknya bisa mendapatkan 1 miliar. Dia tidak datang. Sun Jian berkata, ayahnya yang datang. Tuan Muda Sun Jian tidak datang. Katanya sedang sakit. Orang lain kaget mendengarnya. Sebenarnya bagaimana mungkin Yuming sakit? Jelas-jelas dia takut bertemu dengan Raja Brunei karena dia mencari masalah dengan Chu Chun Sui di Hotel Tianxing. Jadi dia tidak berani datang. Kenapa kamu bisa masuk? Di saat Qin Lang sedang melihat Cao Ning mengobrol dengan yang lainnya. Tiba ada orang yang memanggilnya dari belakang. Qin Lang menengok ke belakang. Ternyata dia adalah Presiden Liu yang tadi meremehkannya di depan lift. Teriakan Presiden Liu ini menarik perhatian semua orang. Cao Ning dan Sun Jian sedikit kaget melihat Qin Lang. Mereka berjalan ke arah Qin Lang. Qin Lang, kenapa kamu bisa masuk? Tempat ini hanya boleh dihadiri oleh 20 keluarga terbesar di Linan. Kamu menyelinap masuk ke sini. Tanya Cao Ning sambil tersenyum sinis. Aku memang dipersilahkan masuk. Kenapa? Jawab Qin Lang. Dipersilahkan masuk. Haha. Bagaimana mungkin aku percaya? Ucap Cao Ning. Dia siapa? Penampilan dia jauh berbeda dengan kita. Bagaimana orang seperti ini bisa datang menghadiri acara makan malam yang diadakan Raja Brunei? Ucap seorang anak orang kaya. Orang lainnya juga mengerutkan alisnya melihat Qin Lang. Acara makan malam ini adalah acara yang sangat berkelas. Kalau saja acara ini hancur karena manusia tengik ini, maka yang dirugikan adalah mereka. Sambil melihat orang lain, Cao Ning berkata,
Aku kebetulan mengenali orang ini. Walaupun dia bukan berasal dari keluarga yang besar seperti kita, tapi dia juga orang kaya. Dia adalah murid di Universitas Jiangnan. Bulan lalu dia menyumbang 1,5 juta euro untuk sekolah. Semua orang terkejut. Bocah ini terlihat seperti manusia tengik, tapi bisa menyumbang 1,5 juta euro. Jangan-jangan pria ini bukan manusia tengik, tapi anak orang kaya yang rendah hati. Tapi melihat senyuman sinis di bibir Kauning, mereka semua tahu kenyataannya bukan seperti itu. Sebenarnya, saat libur musim panas dia menjual kue di pinggir jalan. Ada seorang wanita kaya yang kasihan melihatnya. Maka, dia memberikan 1,5 juta euro kepada orang ini. Orang ini hatinya tidak tenang. Maka dia menyumbangkan semua uangnya. Ucap Chao-Ning sambil melihat Qin Lang. Semua orang tertawa-tawa setelah mendengarnya. Haha. Ternyata dia ini penjual kue. 1,5 juta euro itu sama saja dengan 12 juta yuan. Bocah ini pasti bodoh. Pantas saja dia miskin. Dia datang ke tempat ini. Apakah karena dia merasa kita semua di sini adalah orang kaya? Jadi dia mau kita memberikannya beberapa juta. Bocah. Mimpimu terlalu besar. Sun Jian berkata dengan keras. Kalian merasa ini sudah cukup menggemparkan aku juga kenal dengan orang ini. Dia memang paling bisa sok hebat di depan orang lain. Kalian ingat sebelumnya saat Asia Ngames. Ada mobil Ferrari termahal di dunia yang masuk ke Linan yang juga sampai masuk ke berita. Saat itu aku juga ada di sana melihat mobil Ferrari itu. Ferrari termahal di dunia itu memiliki teknologi tercanggih di dunia. Tapi bocah ini bisa-bisanya langsung masuk ke dalam Ferrari dan mengendarainya. Sun Jian tersenyum sinis melihat Qin Lang. Manusia tengik memang manusia tengik. Memangnya kamu dari kecil tidak pernah belajar? Kalau kamu tidak boleh menyentuh barang yang bukan menjadi milikmu. Bab 231. Siapakah tamu yang diundang oleh raja? Dasar. Pria ini benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya dia mengendarai mobil mewah milik orang lain. Bahkan orang seperti kita belum pernah naik mobil semewah Ferrari kelas tinggi. Apakah dia pantas? Qin Lang memandang Sun Jian sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sun, apakah kamu telah lupa dengan kejadian hari itu? Setelah aku melepas knalpot Ferrari yang aku kendarai, paparan uap panas dan api sepertinya belum berhasil membuatmu kapok. Sun Jian tentu saja masih trauma akan kejadian hari itu. Rambutnya terbakar abis oleh api. Setelah melihat bos mafia Feng Rong dari kawasan Yuhang dipotong kakinya oleh Qin Lang, jantungnya berdebar-debar ketakutan. Dia mundur selangkah dan berkata dengan getir, Hei bocah, jangan sombong kamu. Suatu hari, satu persatu, aku pasti akan membuatmu membayar semuanya. Aku terlambat. Ternyata semuanya sudah di sini. Hei, sedang apa kalian? Suara lain datang dari arah pintu memasuki ruangan. Semua orang berbalik dan melihatnya. Sosok yang masuk itu sangat tinggi dan tampan. Dan dia mengenakan setelan hitam benar-benar mirip seperti aktor dalam drama idola. Tepat di sampingnya berdiri seorang wanita yang cantik berambut panjang mengenakan gaun warna hitam yang sangat mempesona. Pasangan itu adalah Ma Yang dan Tianxing, Ma Yang yang membantu Yu Ming untuk mengejar Long Ling. Dengan bantuan dari keluarga Yu, akhir-akhir ini keluarganya telah memperoleh banyak proyek besar, sehingga status dan kedudukannya di kalangan keturunan generasi kedua yang kaya juga meningkat. Kedatangan Ma Yang disambut oleh banyak orang. Namun saat Ma Yang dan Tianxing melihat Qin Lang, mereka masih merasa kesal. Sewaktu terakhir kali pertemuan mereka di ruang istirahat Olympic Sport Center, berlutut di hadapan Qin Lang membuatnya menuai ejekan dari orang-orang di sana. Jika sebelumnya dia tidak berupaya untuk menutupi masalah ini agar tidak terekspos lebih jauh, maka citra dan martabatnya sebagai tuan muda di kalangan pemuda kaya akan hancur. Selepas kejadian itu, Ma Yang segera mencari dan memastikan kepada pengarah acara yang bertanggung jawab untuk pembukaan acara. Apakah di saat ketua acara berjabatan tangan dengan Qin Lang pernah berkata-kata, beritahu aku jika kamu mengalami kesulitan. Dan ternyata, semua ini hanya permainan dari Qin Lang, Fu You dan gadis ingusan itu.
Mengenang kejadian memalukan beberapa waktu lalu. Saat berlutut di hadapan Qin Lang membuat Ma Yang merasa terhina setengah mati. Sampai ingin membunuh Qin Lang. Kamu di sini juga, kata Ma Yang dingin. Hei dasar bocah, tengik Qin Lang. Aku akan membuatmu mati. Tianxing mengambil garpu di atas meja makan dan melemparkannya ke arah Qin Lang. Qin Lang menjentikkan sebuah jarinya dan garpu itu terpental ke samping. Orang-orang di sekitarnya melihat dengan ekspresi terkejut. Seorang keturunan generasi kedua yang kaya bertubuh kerdil bertanya, Tuan Muda Ma, apakah bocah ini juga membuatmu tersinggung? Tianxing berkata dengan marah, ketika acara pembukaan Asian Games. Kalau bukan manusia tengik ini, bisakah kamu tidak banyak bicara? Tegur Ma Yang dingin. Susah payah dia menutupi masalahnya. Dan saat ini Tianxing malah mengungkitnya lagi. Baik Tuan Muda Ma. Maaf. Tidak seharusnya aku banyak bicara. Jangan marah. Ucap Tianxing dengan suara rendah. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Bagaimana dia bisa muncul di acara jamuan penting seperti ini? Ma Yang melihat ke sekelilingnya sambil berkata, Tuan Muda Ma, meski pada biasanya aku sering bertentangan denganmu, tetapi kali ini aku akan mendukungmu. Sun Jian tersenyum dan memandang Qin Lang sambil berkata, manusia tengik ini pasti telah menyamar sebagai pelayan kami supaya dapat masuk ke sini. Kita laporkan saja kepada pihak hotel untuk mengusirnya keluar. Bagaimana menurut kalian? Mendengarkan usulannya, semua orang langsung setuju ya. Bocah ini harus diusir dari sini. Biarkan pihak hotel memberinya sedikit pelajaran. Brengsek sekali. Berani-beraninya dia mengikuti acara perjamuan ini. Tidak. Menurutku pihak hotel sebaiknya menahannya di dalam kamar kecil yang gelap dulu. Karena dia telah menyinggung banyak pihak. Ketika nanti perjamuan selesai, yang ingin balas dendam kepadanya dipersilahkan untuk membalas dendam. Qin Lang mengepalkan tangannya, memandang orang-orang yang mengelilinginya dengan dingin. Lalu berkata, aku adalah tamu undangan Raja Brunei. Tidak ada dari kalian yang berhak untuk mengusirku. Selepas Qin Lang berbicara, keturunan generasi kedua yang kaya yang mengelilinginya tercengang sejenak kemudian tertawa terbahak-bahak. Apa? Bocah ini adalah tamu undangan Raja Brunei. Dia menganggap dirinya siapa? Memangnya dia Tuan Muda Yu? Bahkan Tuan Muda Yu sendiri tidak mungkin diundang secara langsung oleh Raja Brunei. Apalagi dia. Bocah ini pasti sedang berhayal. Benar saja jika Raja Brunei sendiri yang mengundangnya. Apakah hal itu tidak sama saja dengan mengundang seekor anjing? Tidak sedikit orang-orang yang suka membual yang aku temui. Tetapi aku belum pernah menemukan orang yang membual keterlaluan seperti dia. Jika berharap Raja Brunei mengundangnya sendiri, tunggu sampai terlahir di kehidupan selanjutnya saja. Tiba-tiba mengencangkan suaranya. Sun Jian mengusulkan, Raja Brunei akan segera datang. Bagaimana kalau kita mengusirnya sekarang? LD yang bagus. Dengan serempak para keturunan generasi kedua yang kaya langsung setuju. Semuanya mencibir dingin ke arah Qin Lang sambil mendekatinya pelan-pelan. Qin Lang langsung menunjukkan otot lengannya. Barang siapa yang berani menyentuhnya, dia akan membuatnya merasakan kehebatan jurus, langit dan bumi bersatu. Beberapa generasi kaya kedua sudah berada sangat dekat dengan Qin Lang dan bisa menarik pakaiannya kapan saja. Tiba-tiba pintu aula terbuka. Raja Brunei berjalan masuk dengan ditemani oleh para pemimpin utama Provinsi Zhejiang. Sekelompok orang generasi kedua kaya yang mengelilingi Qin Lang terkejut. Dan mereka dengan cepat kembali ke posisi awal agar tidak meninggalkan kesan buruk pada Raja Brunei. Ma Yang, Tianxing, Sun Jian, Cao Ning dan lainnya semua berdiri di samping meja Qin Lang. Perhatian penuh kepada Raja Brunei yang berjalan masuk. Qin Lang melihat Lin Zhu dan beberapa orang Brunei berjalan di belakang Raja Brunei. Beberapa pimpinan asal Tiongkok, mengenakan jas dan berdasi, berdiri mengelilingi Raja Brunei, berjalan ke meja utama terdepan di aula. Karena orang di sana terlalu banyak, Raja Brunei tidak memperhatikan keberadaan dirinya di situ. Kemunculan Lin Zhu membuat Ma Yang dan Tianxing bingung. Tianxing lantas berbisik rendah kepada Ma Yang, Tuan Muda Ma, bagaimana gadis ingusan itu bisa muncul di antara pengikut Raja Brunei? Ma Yang berpikir sejenak, lalu berbisik, mungkin Raja Brunei hanya mengasihani
Nasib gadis ingusan itu. Orang-orang Brunei sangat religius. Raja hanya ingin berbuat kebaikan. Setelah Raja Brunei duduk, Gubernur Provinsi Zhejiang berdiri dan berjalan ke podium di atas panggung sambil berkata, "Terima kasih sudah lama menunggu. Sayangnya Ratu Brunei telah meninggal dunia di kota Linan. Mari kita berhening 1 menit untuk Ratu Brunei." Qinlang melihat bunga putih kecil yang tersemat di pakaian Lin Zhu dan Raja Brunei. Wajah mereka terlihat sedih dan tertekan. Setelah Cucun Sui meninggal, mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi internasional kedua negara, Raja Brunei dan pemimpin utama Provinsi Zhejiang telah sepakat untuk memberitakan bahwa kematian Cucun Sui disebabkan oleh penyakit, dan semua kejadian yang terjadi di State Guest House pun akan disembunyikan. Setelah momen berheningnya selesai, Gubernur Provinsi Zhejiang kembali menyampaikan pidato. Hari ini Tuan Hasanal akan mengumumkan bahwa investasinya sebesar 5 miliar dolar AS akan diinvestasikan di kota Linan atau Jinling. Apapun hasilnya, kami menghormati keputusan Raja Hasanal. Orang-orang dari keluarga besar di kota Linan yang duduk di bawah semua berpenampilan santai. Mereka tahu bahwa ucapan gubernur itu hanyalah basa-basi jika Raja Brunei memilih berinvestasi di kota Jinling. Maka perjamuan saat ini tentu seharusnya diadakan di Jinling. Lalu mereka berpura-pura kooperatif dengan pandangan gubernur. Menyahut dengan pelan, benar, berinvestasi dimanapun. Keputusan ada di tangan raja sendiri. Kota Jinling dan kota Linan sama-sama adalah kota yang bagus. Sebenarnya dimanapun sama saja. Gubernur Provinsi Zhejiang melanjutkan. Baiklah, mari kita memulai perjamuan terlebih dahulu. Selesai perjamuan, Tuan Hasanal akan mengumumkan hasilnya kepada Anda semua. Awalnya disepakati bahwa Raja Hasanal akan mengumumkan hasilnya sebelum perjamuan dimulai. Akan tetapi setelah pertemuan dengan Hasanal sebelumnya, Gubernur Provinsi Zhejiang melihat suasana hati Hasanal sedang buruk. Jadi dia merasa lebih baik jika membiarkan Raja mengumumkan keputusannya sesudah perjamuan. Dia ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap Raja. Sebab bagaimanapun dari percakapan sebelumnya dengan Hasanal, gubernur juga tahu bahwa raja lebih memilih kota Linan. Ketika gubernur sedang berbicara, Lin Zhu yang duduk di sebelah Hasanal terus mencari-cari sosok Qinlang di lapangan. Saat ini Qinlang terus memandangnya. Ketika kedua mata bertemu, Lin Zhu tersenyum sedih kepada Qinlang. Lalu dia mengalihkan pandangannya. Dan Qinlang berpikir dalam hati. Sepertinya kematian Ngurucu membuat Lin Zhu larut dalam kesedihan. Saat semua orang mulai makan, Qinlang juga mengambil makanan dengan sumpitnya. Orang-orang memandangnya dengan ekspresi jijik. Cao Ning memandang Qinlang lalu berkata, "Seingatku dulu saat kita masih di sekolah, ada seseorang yang hanya mampu membeli roti kukus berisi sayur yang murah. Kesempatan bersantap hidangan di hotel terbaik di kota Linan. Hotel Sega ini jarang sekali terjadi. Jadi tentu saja dia akan makan dengan serakah seperti hantu yang kelaparan." Sun Jian mencibir sambil berkata, "Ya, jika orang-orang seperti dia dibiarkan di hotel Sega, jelas akan merusak nama baik Hotel Sega. Hei, bocah, bukankah katamu Raja Brunei sendiri yang telah mengundangmu? Sekarang Raja Brunei telah di sini. Perlu kami bantu tanyakan?" Bibir Sun Jian mengarah kepada Raja Brunei. Qinlang tersenyum dan berkata, "Silahkan saja tanyakan." Jari-jari Sun Jian menunjuk ke arah Qinlang, sambil berkata kepada yang lain, "Pembohong ini memiliki daya mental yang sangat kuat. Lihatlah betapa angkuhnya. Kalau bukan karena Raja Brunei dan para pemimpin Provinsi Zhejiang, kami telah mengusirmu keluar dari sini sejak tadi." Yang lain bergumam dengan suara rendah, "Benar." Ma Yang membuka mulutnya dan menggigit makanan yang diambilkan Tianxing dengan sumpitnya. Sambil tersenyum dengan santai, "Qinlang, kamu juga telah melihatnya. Pimpinan tingkat tinggi provinsi Zhejiang ada di sini saat ini. Setelah acara perjamuan usai, kami akan melapor pada mereka bahwa kamu telah menyusup ke sini. Dan tentu saja, hal ini erat kaitannya dengan uang 5 miliar dolar AS. Menurut Mi, apakah para pimpinan tinggi provinsi Zhejiang akan melepaskanmu begitu saja?" Orang-orang yang duduk semeja dengannya semua menertawakannya. Dan mereka semua menakut-nakuti Qinlang dengan nada suara yang rendah. "Ya,
Jika ada pimpinan tinggi di tingkat provinsi yang ingin menjatuhkanmu, apakah menurutmu, kamu mampu bertahan di provinsi Zhejiang? Benar. Sesudah perjamuan makan, Tuan Muda Ma, kamu bisa menyebarkan berita ini ke grup chat kita. Malam ini juga, keturunan generasi kedua yang kaya dari 20 keluarga besar sudah sepakat akan melaporkan perbuatan bocah ini kepada ketua pimpinan provinsi. Bocah ini harus diberi sedikit pelajaran. Lihatlah wajahnya terlihat tenang sekali. Sekarang biarkan dia memakan makanan enak dulu. Lagi pula, sekalipun status orang itu adalah buronan, dia pun harus diberikan makanan yang enak sebelum dieksekusi mati. Setelah malam ini, kamu pasti akan tahu rasa. Qinlang sama sekali tidak mempedulikan kata-kata mereka, dan melanjutkan makan. Raja Brunei masih larut dalam kesedihan atas kematian Cucun Sui, namun sebagai pemimpin suatu negara, dia harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Investasi 5 miliar dolar AS telah ditentukan jauh sebelum kedatangannya ke Tiongkok. Dia duduk di meja dengan para pemimpin provinsi Zhejiang. Berusaha menahan kesedihannya, dia berbincang dengan para pemimpin provinsi Zhejiang dengan pikiran yang tidak tenang. Lalu secara kebetulan dia menemukan Qinlang duduk di meja makan yang lain. Perasaannya goyah ketika Cucun Sui sedang sekarat. Selain berpesan agar tidak bertentangan dengan negaranya, dia juga memintanya untuk menjaga Lin Zu beserta muridnya. Oleh karena itu, sebelum pulang, dia sengaja datang untuk menemui Qinlang. Melihat Raja Brunei melihat mejanya, Sun Jian berbisik kaget. Raja Brunei baru saja melirik meja kita, dan dari pandangannya terlihat bahwa ada sesuatu di meja kita yang menarik perhatiannya. Ketika yang lain mendengar kata-kata Sun Jian, mereka semua terkejut. Mereka diam-diam menatap Raja Brunei sambil berbisik, apakah Raja Brunei sedang berencana untuk membagikan jatah yang lebih besar dari investasi 5 miliar dolar AS tersebut kepada kita? Bisa jadi. Wah, kalau memang seperti itu, maka bagus sekali. Hei, posisiku membelakangi Raja Brunei dan aku tidak bisa melihatnya. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah pandangannya masih ke arah meja kita? Raja Brunei berkata dalam bahasa Melayu kepada seorang pengawal yang berdiri di sampingnya. Pergilah dan undang Tuan Qinlang untuk datang dan duduk di mejaku. Pengawal itu mengangguk dan berjalan ke meja Qinlang. Sun Jian merasa kaget sekali dan berbisik pelan, Raja Brunei telah mengirim orangnya untuk mengundang kita. Apakah dia berencana untuk mengundang kita semua ke mejanya? Tapi jumlah kita 8-9 orang. Dan meja utama tidak akan cukup untuk kita semua, bukan? Cao Ning tersenyum dan berkata, kurasa Raja ingin mengundang salah seorang dari kita. Apabila diperhatikan, ekspresinya barusan menunjukkan bahwa dia sungguh tertarik pada salah satu dari kita. Yang lain merasa bahwa pemikiran Cao Ning masuk akal dan terus memuji-muji. Ya, Raja pasti ingin mengundang salah satu dari kita. Siapa itu? Pasti Tuan Muda Sun. Karena keluarga Tuan Muda Sun menguasai bisnis jaringan internet. Brunei pasti akan membutuhkan mereka untuk mendukung program pembangunan jaringan internet. Bukan. Kurasa Raja pasti ingin menemui Tuan Muda Cao. Sebab penampilan Tuan Muda Cao sangat tampan dan menarik. Jika Raja Brunei ingin mencarikan pasangan untuk putrinya, tentu saja dia akan memilih Tuan Muda Cao. Tianxing memeluk lengan Ma Yang sambil berkata dengan bangga, menurutku dia pasti ingin menemui Tuan Muda Maku. Pada usia yang sangat belia, Tuan Muda Ma sudah sangat berkarisma. Sejak pertama kali bertemu dengan Raja Brunei di Tiongkok, walaupun hanya sebentar, kesan Raja terhadap Tuan Muda Ma sudah sangat baik. Dia pasti ingin bertemu dengan Tuan Muda Ma sebelum pulang, sehingga dia sengaja mengirim orang untuk mengundang Tuan Muda Ma ke tempatnya.